Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, Prodi S1 Akuntansi Reguler. Baiklah, saya akan membahas materi 1-6 mengenai materi mata kuliah kewarganegaraan. Materi 1. Dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nu'man Sumantri tahun 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi 2. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Dasar yuridis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Dasar sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami serta memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap masa depan bangsa seperti HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Selanjutnya, materi 3. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan NPWP. Menurut Hardono Hadi, tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Materi 4. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, hilangnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan lainnya. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar yang dimana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk sendiri, lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Yang keempat, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan musik asing daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Materi 5. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan.
keinginan untuk bersatu dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi integritas nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukannya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan perubahannya. Jenis-jenis integritas. Integritas politik. Ada dua dimensi politik, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, antara penguasa dan rakyat. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti bahwa daerah saling bergantungan satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menghapus atau menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat hubungan antar daerah, seperti peraturan, standar, dan praktik yang dibuat bersama, yang memungkinkan keterpaduan ekonomi. Ketiga, integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian berbagai bagian masyarakat menjadi satu kesatuan dikenal sebagai integrasi. Ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya dapat menjadi komponen yang tersebar luas, serta kesediaan untuk bersatu dengan orang dari berbagai kelompok budaya. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Winner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan yang sah merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, atau yang disebut juga dengan identitas nasional. Misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Materi 6. Landasan, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Perkembangan integrasi nasional. Menurut Suroyo tahun 2002, ada 3 mode integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yaitu mode integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu kuat ini berstruktur konsentris. Yang pertama, wilayah inti kerajaan yaitu Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudaranya. Yang kedua, wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan otonom. Yang ketiga, tanah seberang di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain, serta suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderita sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Model integrasi kolonial. Model integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 30 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dinamika integrasi nasional. 1. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MoU di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara NKRI sejak tahun 1975 sampai tahun 2005 di Aceh. Kedua, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seiringnya pemimpin mendaki rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Ketiga, integrasi tingkah laku. Keempat, integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan. Misalnya,
melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Kelima, integrasi wilayah. Melalui deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluas pada pulau di Indonesia. Karena itulah terjadinya integrasi wilayah teritorial Indonesia. Faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara antara lain: pertama, adanya ancaman dari luar; dua, gaya politik kepemimpinan; tiga, kekuatan lembaga-lembaga politik; keempat, ideologi nasional; kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia: 1. Memperkuat nilai bersama; 2. Membangun fasilitas; 3. Menciptakan musuh bersama; 4. Memperkokoh lembaga politik; 5. Membuat organisasi untuk bersama; 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok; 7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat; 8. Menghapus identitas lokal; 9. Membaurkan antara tradisi dan budaya lokal; 10. Menguatkan identitas nasional. Kontribusi mahasiswa dalam akuntansi. Sebagai seorang mahasiswa akuntan, bahwasanya akuntansi ini memiliki kontribusi yang luas bagi perusahaan, terutama dalam menyajikan laporan keuangan suatu negara. Dapat yang kita ketahui, akuntansi ini memiliki sifat kerahasiaan, di mana pihak luar tidak dapat mengetahui bagaimana sistem keuangan di suatu perusahaan. Seorang akuntan harus memiliki sifat tanggung jawab, integritas, kompetensi, serta pelayanan kepada publik dan objektivitas. Tanpa adanya tenaga akuntan, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan.